Hai teman-teman, bertemu lagi di channel Cerita Dalam Berita. Kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab yang telah dikarang oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau yang dikenal dengan nama Mama Sempur. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau lebih dikenal dengan sebutan Mama Sempur bisa dikatakan cukup produktif dalam menulis kitab. Dari tangannya telah lahir lebih dari 50 judul kitab yang berserakan di berbagai tempat. Dari puluhan kitab tersebut, kami hanya berhasil menemukan 18 judul kitab saja. Sebagaimana umumnya, ulama Nusantara, kitab-kitab karya Mama Sempur ini ditulis menggunakan aksara pegon. Dari beberapa kitab ini, ada yang saling terkait dalam arti bahwa ada beberapa pemikiran-pemikiran Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri yang terdapat di satu kitab. Namun, terdapat juga di kitab lainnya. Adapun kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut. Cempaka Dilaga. Judul lengkapnya adalah Cempaka Dilaga, mertelakeun perihal wajib usaha. Dari 18 kitab yang didapatkan penulis, Cempaka Dilaga ini merupakan satu-satunya kitab yang judulnya menggunakan bahasa Sunda. Kitab ini membahas tentang bisnis dan etos kerja dalam pandangan Islam. Proses penulisan kitab ini yang berjumlah 24 halaman dilakukan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada tahun 1378 Hijriah dan jika dikonversi ke dalam tahun Masehi yaitu tanggal 15 Juni 1959 Masehi. Kitab Maslakul Abror. Judul lengkap kitab ini adalah Kitab Maslakul Abror Tarjamat Nadom Iqtidor. Kitab ini mempunyai ketebalan 11 halaman, merupakan terjemahan dari kitab Iqdarud Duror, terdiri dari 6 pasal yang berisi kumpulan nadoman berbahasa Sunda dan materi pembahasannya tentang tauhid. Dalam kitab ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak menyebutkan tempat dan waktu penulisan kitab. Futuhatut Taubah Fisidki Tawajuhid Thoriqoh. Kitab ini menjelaskan tentang tasawuf yang dispesifikasikan dalam thoriqoh. Dalam kitab yang mempunyai ketebalan 53 halaman ini membahas seputar dunia thoriqoh seperti syarat menjadi guru thoriqoh atau mursyid, kewajiban menjalankan syariat, kecaman terhadap penganut thoriqoh yang meninggalkan syariat dan lain sebagainya. Kitab ini selesai ditulis pada bulan Safar tahun 1358 Hijriah atau diperkirakan bertepatan dengan bulan April 1939 Masehi. Fawaid al-Mubtadi menjelaskan tentang materi pengajaran yang wajib diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam kitab ini juga dibahas tentang faidah mencari ilmu yang bermanfaat dan juga tata cara mencari ilmu yang bermanfaat. Kitab yang tebalnya 49 halaman ini selesai ditulis pada hari Rabu tanggal 25 Ramadan 1371 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 18 Juni 1952 Masehi. Maslahat al-Islamiyah fi Ahkami at-Tauhidiyah. Judul lengkap kitab yang terdiri dari 5 pasal ini adalah Maslahat al-Islamiyah fi Ahkami at-Tauhidiyah, menjelaskan tentang konsep tauhid yang ada dalam ajaran agama Islam. Kitab yang mempunyai ketebalan 36 halaman ini selesai ditulis pada tanggal 1 Muharram 1373 Hijriah atau berbarengan dengan tanggal 10 September 1953 Masehi. Islah al-Balid fi Tarjamati Qaul al-Mufid. Kitab yang tebalnya 15 halaman ini merupakan kitab terjemahan dari kitab Qaul al-Mufid. Materi pembahasan dalam kitab ini adalah seputar dunia tasawuf yang tetap mengedepankan syariat. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad bulan Safar tahun 1372 Hijriah atau berbarengan dengan bulan Oktober 1953 Masehi.
Risalah Al-Waladiyah. Kitab ini merupakan kitab nazoman karya Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri berupa terjemah dari kitab Al-Qaridah Al-Bahiyah karangan Syekh Ahmad Dardir. Kitab ini yang membahas tentang tauhid ini mempunyai ketebalan 15 halaman dan selesai ditulis pada tanggal 3 bulan Rabiul Awal 1357 Hijriah atau berbarengan dengan tanggal 4 Mei 1938 Masehi. Maslak Al-Hal. Kitab ini menjelaskan tentang muamalah antar manusia seperti bekerja, walimah, akhlak dan sebagainya. Kitab yang tebalnya 24 halaman ini mempunyai beberapa kesamaan dengan kitab Cempaka Dilaga. Dalam kitab yang terdiri dari 7 pasal ini tidak ditemukan tempat dan tanggal penulisan kitab. Tanbihul Ikhwan. Kitab ini merupakan kritik atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rosid Ridho yang berpendapat bahwa pintu ijtihad dibuka selebar-lebarnya. Dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang konsep ijtihad yang menurutnya tidak semudah yang dinyatakan oleh ketiga pemikir itu. Selain itu juga tidak sembarangan dilakukan oleh seorang muslim karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid seperti memahami ilmu nahwu, ilmu shorof, bayan, badi, paham semua ilmu syariat dan sebagainya. Sebaliknya, bagi muslim yang belum memenuhi syarat-syarat ijtihad tersebut, maka mereka diwajibkan untuk bertaklid pada ulama. Dalam kitab yang berjumlah 32 halaman ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak mencantumkan tanggal ataupun tahun penulisan kitab. Royhatul Wardiyah. Kitab ini membahas tentang adabul basyariyah, yaitu tata krama yang mesti dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, yaitu dengan kebaikan hatinya. Kitab ini membahas tentang adabul basyariyah, yaitu tata krama yang mesti dilakukan oleh manusia khususnya umat Islam, yaitu dengan kebaikan hatinya, kebaikan pekerjaannya dan kebaikan perangainya, serta menjalani peraturan yang sudah ditentukan oleh agama dan adat kebiasaan sebuah negeri. Salah satu poin yang ada di dalam kitab yang berjumlah 21 halaman ini dinyatakan bahwa jika perbuatan baik ini bisa dilakukan, maka akan menghasilkan kebaikan untuk dirinya sendiri, serta dijauhkan dari segala kejahatan. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri berhasil menyelesaikan kitab yang terdiri dari 13 pasal ini pada tanggal 26 Ramadan 1347 Hijriah. Dan jika dikonversi ke tanggal Masehi, diperkirakan berbarengan dengan tanggal 8 Maret 1929 Masehi. Tanbihul Muqtarin. Judul lengkap kitab ini adalah Tanbihul Ikhwan fi Raddi ala Majhabi Dilalah wal Tupyan. Kitab ini membahas tentang larangan untuk mencela kepada 2 orang sahabat Nabi, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, karena kedua orang ini adalah orang mulia di sisi Rasulullah SAW. Selain itu, dalam kitab yang terdiri dari 8 pasal dan berjumlah 31 halaman ini juga dibahas tentang akhlakul karimah, seperti anjuran untuk segera membayar hutang agar hutangnya tidak menggunung, memilih wanita soleha untuk dijadikan sebagai istri, keparduan mencari ilmu yang bermanfaat terlebih bagi keturunan Rasulullah, dan lain sebagainya. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Selasa tanggal 15 Ramadan 1349 Hijriah atau berbarengan dengan tanggal 3 Februari 1931 Masehi. Nasaihul Awam. Judul lengkap kitab ini adalah Nasaihul Awam fi Tabkikil Islam. Kitab ini terdiri dari 19 pasal dan 34 halaman yang isinya merupakan ajaran-ajaran agama Islam
yang dikutip oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dari Al-Quran. Hadis dan pendapat para ulama yang diantaranya adalah bahwa pokok ajaran Islam adalah saling menasihati dalam kebaikan. Tujuannya adalah agar kelak umat Islam menjadi husnul. Selain itu, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri juga menyampaikan tentang tidak layaknya membangun masjid di tempat yang populasinya tidak pernah melaksanakan sholat. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada malam Jumat, tanggal 21 Zulhijjah 1352 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 April 1934 Masehi. Risalatul Muslihat. Judul lengkap kitab ini adalah Risalatul Muslihat fi bayani fardil ma'akulat wal masnunat wal makrumat wal muharramat. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas hukum fikih yang difokuskan kepada makan. Sebagaimana layaknya fikih yang mempunyai sifat relatif dan dinamis, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri membahas tentang relativitas hukum makan, yakni makan dalam keadaan wajib, sunat, makruh dan juga haram. Kitab yang berjumlah 17 halaman ini diselesaikan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Ahad tanggal 30 Jumadil Awal 1353 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 September 1934 Masehi. Tashiratul Ikhwan. Judul lengkap kitab ini adalah Tashiratul Ikhwan fi bayani taswikil qalan. Dan dari 17 kitab yang didapatkan, kitab ini yang paling tebal jumlah halamannya, yakni terdiri dari 7 pasal dan 82 halaman. Pembahasan kitab ini tentang seputar akikah dan supisme. Di antara pelajaran yang disampaikan Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dalam kitab ini adalah ungkapan yang ia kutip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani, mengatakan bahwa perang ada dua macam, yaitu perang zahir dan perang batin. Perang zahir adalah memberantas kaum kafir yang membenci Allah dan Rasul-Nya dengan mengangkat senjata pedang, panah, dan lainnya. Sementara perang batin adalah memerangi nafsu, syahwat, tabiat buruk yang melenceng dari aturan agama, serta memerangi godaan setan. Dan dari kedua perang ini, yang paling berat adalah perang batin. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri menyelesaikan kitab ini pada hari Ahad tanggal 3 Ramadan 1352 Hijriah atau diperkirakan bertepatan dengan tanggal 20 Desember 1933 Masehi. Ihya'ul Mayit. Judul lengkap kitab ini adalah Ihya'ul Mayit fi bayani fadli al-bait, terdiri dari 8 pasal dan 37 halaman. Sesuai dengan judulnya, kitab ini membahas tentang keutamaan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat Islam semestinya memuliakan mereka. Namun demikian, jika ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melenceng dari ajaran agama Islam, maka wajib untuk segera diluruskan, karena tidak pantas jika ada keturunan Rasulullah atau Ahlul Bait yang akhlaknya tidak sesuai dengan Rasulullah. Kitab ini diselesaikan oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pada hari Rabu tanggal 11 Safar 1346 atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei 1935 Masehi. Saib Ad-Larib. Kitab yang terdiri dari 8 pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kitab yang mempunyai ketebalan 30 halaman ini juga menceritakan tentang ramalan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tentang 8 tanda akan datangnya hari kiamat, yaitu 1. Cuaca atau musim hujan dan musim kemarau sudah tidak bisa diprediksi. 2. Banyaknya pemecahan antar manusia disertai meninggalkan syariat agama. 3. Berusaha mengurangi kelahiran manusia dan banyak perselingkuhan. 4. Menjual ilmu dengan dunia dan pegawai negara mudah disogok. 5.
Dibuatkan gedung mewah untuk prostitusi dan perjudian, serta orang gila dijadikan tempat bertanya dan orang berilmu malah disingkirkan. 6. Meletusnya perang dunia antara timur dan barat selatan, namun akhirnya tidak ada yang menjadi pemenang. 7. Masyarakat tidak taat hukum sehingga tatanan masyarakat menjadi kacau. Dan 8. Masyarakat meninggalkan ajaran agama dan hanya mengedepankan nafsunya saja. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad, Rabiul Tsani 1341 Hijriah atau berbarengan dengan bulan Desember 1922 Masehi. Manhajul Ibad fi Bayani Daf'il Fasad. Kitab yang terdiri dari 8 pasal dan 22 halaman ini membahas tentang faidah dan keutamaan-keutamaan yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah faidah ziarah kubur kepada makam para nabi, para wali, dan orang tua. Menurut Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri, anjuran ziarah kubur sudah ada dalam Al-Quran dan hadis serta ulama 4 mazhab. Seraya mengutip pendapat Syekh Said Alwi, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri mengungkapkan bahwa ziarah ke makam orang tua sangat dianjurkan. Bahkan hal itu diumpamakan seperti melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri pun membahas tentang larangan ta'assub, yaitu sulit menerima kebenaran agama padahal sudah diberikan dalil-dalil tentang kebenarannya. Dalam kitab ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak mencatat tanggal penulisan kitab. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak meninggalkan catatan tanggal dan tahun pembuatan. Idlahul Qaratoniyah. Judul lengkap kitab ini adalah Idlahul Qaratoniyah Fima Yata'ala Laku Bilalati Wahabiyah. Sesuai dengan judulnya, kitab yang terdiri dari 8 pasal dengan tebal 47 halaman ini membahas tentang pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan aliran Wahabi yang dianggap melenceng dari ajaran Islam. Dalam kitab ini, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri mengutip dari beberapa kitab yang mempunyai kecenderungan untuk menyatakan bahwa Wahabi telah melenceng dari ajaran Islam. Di antara kitab-kitab yang ia kutip adalah Dararus Saniyah Firodi Al-Wahabiyah karya seorang mufti Syafi'i Syekh Ahmad Dahlan, kitab Shawa'iqul Mutrikoh karya Ibnu Hajar Al-Haytami dan lainnya. Di antara pembahasan yang disoroti oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri adalah tentang penguatan tradisi keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti dalil ziarah kubur, tawasul, perintah mencari ilmu dan kepada ulama-ulama dan tidak mencari ilmu melalui koran. Mungkin jika dikaitkan dengan perkembangan zaman seperti sekarang juga internet. Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri tidak meninggalkan catatan tanggal dan tahun pembuatan kitab ini. Nah, itulah teman-teman sebagian kitab-kitab yang pernah dikarang oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan komentar di bawah ini ya.